Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, saya Feby Lorencia Renata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa presentasi dengan berjudul Kerjasama Bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai kepentingan bersama di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, serta lingkungan. Contohnya yaitu kerjasama antara Indonesia dengan Jepang dalam bidang perdagangan, serta antara Indonesia dengan Norwegia dalam bidang lingkungan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu bentuk kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan berbagai negara. Kerjasama pertama adalah antara Indonesia dengan Jepang, yang dikenal dengan nama IJPA atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. IJPA mulai dibahas pada tahun 2005, ditandatangani pada 20 Agustus 2007 di Jakarta, dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2008. Perjanjian ini muncul karena hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang sudah terjalin erat sejak tahun 1970-an. Bidang kerjasama meliputi ekonomi dan perdagangan, seperti barang, jasa, serta investasi. Tujuan dari IJPA antara lain meningkatkan ekspor Indonesia ke Jepang. Kedua, menarik investasi Jepang ke Indonesia. Yang ketiga, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Kerjasama ini memberikan dampak positif dalam memperkuat perekonomian nasional dan membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya, kerjasama antara Indonesia dan Norwegia. Hubungan diplomatik kedua negara sudah berlangsung sejak lama, namun kerjasama di bidang lingkungan hidup mulai menonjol pada tahun 2010. Pada tahun tersebut, kedua negara menandatangani kemitraan REDD+, yaitu program untuk mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Bentuk kerjasama meliputi bidang lingkungan hidup, kehutanan, dan energi terbarukan. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan hutan Indonesia, mengurangi emisi karbon, dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kerjasama ini penting karena membantu Indonesia dalam menjaga kelestarian alam dan mengurangi dampak perubahan iklim. Kerjasama berikutnya adalah antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hubungan diplomatik resmi kedua negara dimulai pada 28 Desember 1949 setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Sejak saat itu, hubungan kerjasama terus berkembang dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pertahanan. Tujuan kerjasama ini antara lain memperkuat hubungan diplomatik dan keamanan, meningkatkan kualitas pendidikan dan perdagangan, serta mendorong investasi dan penelitian di berbagai bidang. Kerjasama ini membantu Indonesia meningkatkan sumber daya manusia dan memperkuat posisi dalam hubungan internasional. Kerjasama bilateral dengan Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia dapat meningkatkan perekonomian nasional, membuka lapangan kerja baru, mendapat alih teknologi dan pengetahuan, serta memperkuat hubungan dengan negara lain di dunia. Secara keseluruhan, kerjasama bilateral berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, peningkatan pendidikan, dan pertahanan nasional. Sebagai kesimpulan, kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara lain membuktikan bahwa hubungan antar negara sangat penting bagi kemajuan bangsa. Melalui kerjasama ini, Indonesia tidak hanya mendapat manfaat ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan lingkungan, dan posisi yang lebih kuat di dunia internasional. Demikianlah presentasi saya tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Jepang, Norwegia, dan Amerika Serikat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.